Share screen ya, Bu ya. Apakah sudah kelihatan, Bu, dengan jelas? Udah, Mbak. Oke. Sebelumnya, selamat malam Bu Nani dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai progres proposal saya yang mengenai pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan makan minum di Indonesia. Nah, sebelumnya itu, seperti yang sudah diminta sama Bu Nanix untuk menambahkan variabel yang ada di penelitian terdahulu. Nah, di sini dalam 10 penelitian terdahulu sudah saya tambahkan variabel dan saya berikan juga penjelasan-penjelasannya. Kemudian, sebentar Bu. Kemudian di bagian teori, kajian teori, itu juga sudah saya kaitkan dan sudah saya tambahkan mengenai penjelasan terhadap kajian teori tersebut dan kaitannya dengan seminar dengan proposal saya. Yang pertama ada teori sinyal atau signaling teori. Yang kedua ada teori keagenan atau agensi teori. Dan yang terakhir ada teori struktur modal. Kemudian ada kajian literatur yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah saya revisi untuk menambahkan variabel-variabelnya. Sekian, Ibu. Kembali ke kajian teori. Oke, udah baru sampai situ, Netania? Iya, Bu. Kemarin diminta di sini aja yang revisiannya. Oke, terus metodologi berikutnya, progresnya? Kemarin itu belum saya kerjakan, Bu, karena mengingat ininya, Bu, kajiannya harus saya perbaiki terlebih dahulu. Oh ya, nggak apa-apa sambil ngerjain berikutnya. Boleh ya, Bu, ya? Iya, sampai beberapa minggu nggak Alah. dikerjain Iya, soalnya ininya. saya Ya takut mendahului, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan itu kan hanya revisi. Oh, Revisi itu kan bisa dikerjakan berikutnya. Sambil revisi oh, ngerjain berikutnya. Jangan nunggu revisinya di ini baru itu. Nanti kamu nggak selesai-selesai. saya kerjakan terlebih dahulu baru. Hmm. Halo, Netania. Halo, Bu. Nggak tahu sinyal tempat saya apa tempatnya Netania. Soalnya Oh, nggak iya, Bu. Ya, tempatnya siap, Bu. Netania nggak gerak-gerak. Atau sinyal saya? Kayak kurang tahu saya, Bu. Tadi kayaknya sinyal Ibu, mungkin sinyal saya kurang tahu, Bu. Lah ya soalnya. Karena lagi hujan kan, Bu. Jadi sinyalnya lagi mandet-mandet nih. Oke, terus udah baru sampai di situ pengerjaannya. Ada lagi nggak? Kajian teoris ini sudah, Bu. Sudah saya rampungkan semua. Terus pengembangan hipotesisnya udah dikerjain belum? Belum, Bu. Masih sampai kajian literatur. Oke, berarti pertemuan berikutnya pengembangan hipotesis sampai metodologi penelitian ya. Oke, siap, Ibu. Pengembangan hipotesis mungkin nanti bisa lihat sama punya teman-temannya ya, yang Aman, kemarin Bu, udah aman. itu. Siap, Bu. Oke. Oke, hari sebagai penggantinya yang minggu ke berikutnya, kalian mau diganti hari apa? Kalau bisa sih minggu-minggu ini, soalnya minggu depan saya ada kerjaan takut nggak Minggu keburu. ini ya, Bu, ya? Jumat? Boleh, Bu. Jumat ya. Nanti netannya ditulis di Jumat gitu. Di grup ya, Bu, ya? Bahwa Oke. pengganti untuk minggu ke-7 itu diganti hari Jumat gitu. Oke, siap, Bu, siap. Jumat tanggal Jamnya 4. tetap kan, Bu, jam 8? Iya, Oke, siap, Bu. Nanti jangan lupa di-remind ya, nanti saya kasih link Zoom-nya juga. Oke. Bu, enaknya jam berapa nih, Bu? Siapa tahu Ibu Gimana? pas lagi sibuk. Enaknya kita remind-nya jam berapa nih? Sekitaran jam berapa gitu, Bu? Ya, sore lah jam 3 gitu lah. Jam 3 di hari Jumat ya, Bu, ya? Oke, siap, Bu. Dan netannya nanti dikerjain sampai di metodologi penelitian ya. Oke, Bu. Bisa tuh, Bu. Oke, dah cukup? Oke, Bu. Oke. Next, siapa lagi? Makasih ya, Bu. Ya. Saya Silakan, Bu. Ya, IP. Izin ya, Bu. Ya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Masih loading, Mbak? Udah, silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Nani dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi proposal kemarin yang telah saya buat. Baik, kemarin itu saya udah mencoba mencari tahu kan, Bu. Jadi itu saya itu menaruh dua artikel jadinya, Bu, di sini. Jadi akan jadi pengembangan dari hipotesis yang akan saya buat. Jadi saya mengambil pada penelitian Hakwe sama pada penelitian Elie et al. Ini, Bu. Kemudian di di sini rumusan masalah ini saya satunya itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM Bengkong Laut Golden City menggunakan e-wallet, dan terus pada batasan masalah ini juga saya hanya meneliti pada UMKM Bengkong Laut Golden City Batam dan UMKM yang menggunakan e-wallet saja. Lalu kajian teori ini kemarin saya kurang menjelaskan di UTAUT 2. Di sini saya sudah menjelaskan teori UTAUT 2 ini. Di sini saya menggunakan 3 teori, Bu. Short term sama UTAUT 2. Kemudian di literatur ini ada kurang pada variabel dan sudah saya menaruh variabelnya. Terus nah, kemudian di pengembangan hipotesisnya ini udah saya buat sih, Bu, 4 hipotesis dari 2 artikel itu. Baru saya buat kayak gini, Bu. Sama metode penelitiannya. Situ aja, Bu. Saya baru sampai situ. Oke, berarti kayaknya yang baru hipotesisnya yang belum ya? Iya, Bu. Oke, Hipotesis coba yang lihat belum. hipotesis pertamanya. Oke, kalau pengembangan hipotesis berarti ini yang mau diukur niat perilaku ya, attention-nya berarti ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Nah, berarti attention berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet gitu, Mbak. Biar nanti waktu kamu hipotesisnya itunya, judulnya gitu. Oke, niat dapat didefinisikan, e-wallet merupakan, oke, terus ke bawah lagi. Jadi nanti subjudulnya diganti ya, niat perilaku berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet gitu. Ibu, maaf. Mm-mm. Ya, Bu. Mm-mm. Kemarin saya udah ada coba mencari judul baru kan, Bu. Itu Mm-mm. saya buatnya pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM mengadopsi e-wallet. Iya, nggak apa-apa kan faktor-faktor yang kamu mau ukur kan niatnya kan. Iya, Bu, Nah, niatnya. ini kan hipotesisnya kan. Kalau di Iya, judulnya nggak apa-apa faktor-faktornya. Justru yang kamu tambahkan justru di batasan masalah yang kamu mau ukur itu faktor-faktornya apa. Kalau supaya lebih eh, Anda memudahkan nanti untuk, kan kita harus mikirnya juga jangka panjang kan. Kalau mau Anda mikirnya iya. nanti memudahkan Anda waktu pembahasan, faktor-faktor itu boleh Anda langsung state di latar belakang, batasan masalah maupun rumusan masalah. Supaya terstruktur. Kan gitu. Maka nanti akan berdampaknya di hipotesis. Karena hipotesis ini nanti ngefeknya di pengukuran variabel. Iya, Tuh, Bu. kamu variabelmu A ini kan pakai niat kan? Bagaimana Anda mengukur niat kan gitu kan? Iya, Ya, nah nanti kan dicek di metodologi penelitiannya kan?
Iya nggak? Iya, Bu. Nah, Iya. makanya di subjudulnya adalah kamu bilang bahwa Anda berasumsi. Jadi sebelum niat itu kan gitu, Mbak. Coba di atas tadi, yang di pengembangan hipotesis itu. Nah, di pengembangan hipotesis ini sebelum angka 1, Anda kasih kata pengantar bahwa di penelitian Anda ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan invalid yang Anda mau ukur itu ada 4 variabel, yaitu niat perilaku, terus tadi yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Nah, terus berikut baru ada pengembangan hipotesis Anda. Tuh. Jadi jangan langsung begitu C langsung 1 kan gitu. Jadi dikasih pengantar dulu. Jadi oh ini kamu mau apa sih? Kan tadi udah ada 10 kajian literatur Anda kan ya? Nah, Iya, Bu. itu dari 10 itu kamu mengacu ke siapa? Dan itu harusnya di sebelum 1 niat itu Anda kasih argumen gitu. Baik, Bu. Mm-mm. Ya. Supaya nanti Iya, Bu. orang kalau waktu baca ini maksudnya apa niat perilaku gitu. Oke, Baik, jadi Bu. jadi baru nanti yang pertama bahwa Anda berasumsi bahwa niat perilaku itu mempengaruhi seseorang dalam menggunakan e-wallet kan gitu kan? Iya, Terus iya. terus begitu seterusnya yang kedua tadi apa? Persepsi kegunaan. Persepsi berarti asumsi kan? Iya, Usefulnya kan? asumsi. Useful Iya, kan ini berarti kan? Ini harusnya iya, usefulnya Bu, kan? itu. Iya. Berguna nggak sih pakai e-wallet itu kan gitu? Eh ini nih hipotesisnya nggak kayak gitu, Mbak. Bahasa hipotesisnya itu bukan niat perilaku penggunaan e-wallet memiliki pengaruh positif penggunaan e-wallet. Ya bahwa kalau Anda punya positif bahasanya kayak gitu, bahwa niat seseorang pengen menggunakan e-wallet kan gitu, niatnya kan? Iya, Iya nggak? niat. Iya kan? Niatnya kan? Iya, Jangan penggunaan iya, Bu. e-wallet penggunaan e-walletnya berkali-kali tuh. Oh, Ya cukup Anda bawa niat iya. itu kan gitu. Niat konsumen atau niat perilaku itu berpengaruh positif terhadap e-wallet. Nggak usah pakai secara langsung atau tidak langsung, itu kan bahasa hipotesis, bahasa statistik, bukan bahasa hipotesis. Ya, baik, Bu. Mm-mm. Ya, jadi Iya, niat Bu. perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan e-wallet. Oke, Ya, terus yang Bu. kedua, coba lihat lagi. Persepsi kegunaan e-wallet memiliki kegunaan. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Indonesia ini kayaknya kan useful kan ya? Iya, Bu. Eh, Useful. tapi kalau kayaknya di bahasa Indonesia kayaknya nggak pas ya. Apa bahasanya ini yang pas ya? Useful, persepsi kegunaan. Ya udah nggak usah pakai e-wallet lah saja bahwa persepsi kemanfaatan kali Mbak bahasa Indonesianya. Hmm, Mm-mm. Kemanfaatan, bukan Oh, manfaat. Kemanfaatan. manfaat. Mm-mm. Bahwa apa itu? Bahwa kemanfaatan itu mempengaruhi penggunaan e-wallet kan? Iya, Bu. Mm-mm. Hmm, Itu kan kalau bahasa hipotesismu kan nggak berbunyi itu, cuma persepsi penggunaan e-wallet memiliki pengaruh posisi secara langsung oh, kan nggak nyambung kan jadinya. hmm, Iya. Ya, kemanfaatan kan gitu, kemanfaatan itu mempengaruhi penggunaan e-wallet kan gitu. Udah nggak usah e-walletnya nggak usah disebutin lagi. I- yang Mempengaruhi e-wallet. kemanfaatan mempengaruhi penggunaan e-wallet, berpengaruh langsung atau berpengaruh positif kayak tadi. E-walletnya yang di depannya dihapus, Mbak. Oke,
Ya, jadi kemanfaatan mempengaruhi atau berpengaruh positif terhadap penggunaan e-wallet. Nanti kamu dengerin recordingnya lagi ya. Ya Bu, putus tadi sinyal saya Bu, internet saya kayaknya. Ini Putus kok tadi. kayaknya belum bunyi kayaknya. Jadi itu ya, saya ulang lagi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-wallet. Nanti dengerin lagi aja ya Ipeh ya. Ya, iya Bu. Terus next. Kemudahan, berarti apa? Use friendly ya, apa bahasanya ini ya? Tadi kemanfaatan useful, kalau kemudahan itu apa? Bukan kemudahan usaha kan, Mbak? Kemudahan, ini maksudnya kemudahan. Penggunaan Bu. Nah, kemudahan penggunaan lah berarti. Penggunaan. Bukan usaha, kemudahan penggunaan lah. Mbak, yang H ini apa ini maksudnya? Yang tiga ini kamu pakai interprening atau apa? Kok bahasanya kayak gitu? Saya belum ini kali sih Bu sama bukan ini kata-katanya juga. Nah, kamu cek lagi kalau bahasanya ini bahasanya interprening hipotesisnya. Iya Bu. Kalau tadi hanya lurus-lurus saja ya berarti kayak hipotesis 1 dan hipotesis 2. Jadi bahasanya kemudahan penggunaan, bukan kemudahan usaha. Ya, baik Bu. Oke. Terus privasi dan keamanan. Nah, ini kamu nggak tahu, kamu yang mau ukur apa? Privasi sendiri atau keamanan? Itu dua hal yang berbeda atau kamu ukurnya jadi satu? Jadi satu Bu. Coba bahasanya gimana? Privasi keamanan. Enggak, bahasa hipotesisnya mana? Ayo Itu misalnya Bu. ini Bukan cuma pertimbangan. oh. Salah ini. Saya belum ubah. Ya nanti dicek lagi ya. Kayaknya ini Iya, sama Bu. ini interprening juga tadi sama kayak hipotesis 3-mu tadi. Kalau hanya lurus saja berarti Iya. hipotesisnya kayak apa? Satu dua. Seperti 1 2. Baik Bu. Oke, terus metode penelitian, jenis penelitiannya. Jelasin dulu bahwa penelitian Anda menggunakan jenis penelitian menggunakan apa, datanya dulu. Datanya dulu dijelasin. Anda kan menggunakan data primer. Bagaimana Anda ngukur mendapatkan data primernya? Pakai alat apa? Barulah yang namanya definisi operasional variabel. Jenis datanya dulu, jenis penelitiannya dulu, baru Anda mendefinisikan operasional pengukurannya. Baik Bu. Kan berartinya data primer kan, Anda ngumpulin data primernya pakai apa dan sebagainya. Terus kriteria respondennya. Tuh. Ini berarti belum dikerjain ya? Jenisnya sumber data belum dikerjain. Belum Bu. Baru Ya udah. sampai metode. Ya udah dilengkapin hari Jumat ya. Ya, ya Bu. Terus kriteria respondennya, terus metode penyebaran kuesionernya Anda pakai apa? Apakah secara langsung, tidak langsung, dan sebagainya itu dijelasin tuh. Baik Bu. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyain, IP? Sudah sepertinya Bu. Baru sampai situ aja saya Iya. kerjainnya. Iya Bu. Iya, oke. Makasih banyak ya Bu. Iya. Next siapa? Netania tadi. Siapa nih? Natalia, silahkan.
Mbak, suaramu nggak kedengeran. Putus-putus. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi suaramu kurang jelas, Mbak. Coba mikrofonnya dideketin. Jelas? Kalau saya sih kurang jelas, nggak tahu. IP kedengaran nggak? Kurang jelas, Bu. Iya, sama berarti. Double device aja, Nat. Kayaknya emang nggak bagus mikrofonnya. Mbak Natalia, saya nggak jelas suaranya. Tadi saya sudah konfirmasi ke Mbak Ipeh juga nggak jelas. Takutnya cuma saya aja. Ha. Apakah sudah terdengar, Bu? Baru jelas suaramu. Saya mulai, Bu. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi saya yang kemarin. Suaranya hilang ya? Atau nggak ngomong? Iya, Bu, hilang. Mbak Natalia, suaranya hilang. Malah hilang orangnya. Siapa nih? Kayaknya Natalia bermasalah dengan sinyal nih. Tinggal berarti siapa? Wiwit atau Muhtar nih? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Mbak Wiwit. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Judul untuk laporan studi saya, Bu, implementasi pengelolaan dana kas pada PT Lus Alain, Bu. Terakhir kemarin revisi itu terkait citation di bab 2-nya, Bu. Jadi udah saya ubah citation-nya itu di atas 2018 semua, Bu. Ini, Bu. Mbak coba dicek di atas tadi kayaknya ada itu spasinya nggak ada yang cuma satu spasi itu. Yang mana, Bu? Coba dicek sebelum ini. Itu kan. Nggak double spasi kan, kamu 1,5 itu. Oh, yang mana? Ini ya, Bu? Iya, ya. Kamu kontrol F nanti cek dulu. Oke, Bu. Yang di bawah 2, yang di situ 1,5 itu. Oh, yang ini ya, Bu? Iya. Oh. Nanti cek lagi nanti aja. Nanti aja nggak Oke, usah Bu. sekarang, nanti kelamaan. Tuh, ini kan yang di bawah ini 2, ini betul Ya. ini. Iya. Oke, Bu. Yang bab 2 cuman saya ubah citation-nya, Bu, jadi 2018 ke atas semua ya, Bu. Oke, terus? Kemudian lanjut ke bab 3 ya, Bu. Terkait metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Jenis penelitiannya itu saya pakai kualitatif, Bu. Itu ini penelitiannya bukan kualitatif, Mbak, kuantitatif. Kualitatif itu Anda ngukur kualitas. Ini nanti jadi, kan Anda jelasin pakai angka-angka kan? Namanya kuantitatif. Kuanti ya, Bu. Terus nanti penulisannya ini 311 itu digeser tuh. Spasinya digeser, nanti di bawahnya
ini perusahaan. Nanti kalau kamu punya heading 4, nanti tinggal cuma keisinya cuma sepertiganya terakhir tuh. Oh Ini, iya Bu. iya, ini kamu baru punya heading 2, 3 aja udah setengah, udah 3/4-nya nggak kamu isi kan? 2/4-nya udah nggak kamu isi. Jadi menjoroknya ke sana. Oke Bu. Berarti headingnya ya Bu. Iya, headingnya. Penulisan ininya, paragrafnya ini, berarti ini kamu geser. Jadi lurus harusnya 311 ini lurus di 31. Oh ini ya Bu. Iya Bu. Mm-mm, Oke Bu. mm-mm. Terus berarti paragrafnya juga lurus di 31 itu. Oh iya Bu. Mm-mm. Oke Bu. Nanti, Nanti saya benerin ya Bu. iya, nanti kalau kamu punya heading 4, berarti yang ketulisan yang isi cuma setengahnya Iya. nggak ada yang keisi. Oke Bu. Hmm. Makasih ya Bu. Hmm. Oke. Oke, jadi jenis penelitiannya nanti kuantitatif ya. Kuanti ya Bu. Oke Bu. Oke. Kemudian tempat dan Terus waktunya di ini tunggu dulu sebentar, dibaca dulu. Ini Oke. penelitian kualitatif menekankan pada kualitas, bukan kuantitas data. Ini apa ini? Coba kamu mau ngapain ini? Jadi dari penelitian saya itu Bu, data-datanya itu diambil dari wawancara Bu, wawancara, observasi sama dokumen Bu. Nah iya, itu namanya kuantitatif. Kamu ngambil dokumennya dari perusahaan kan, bukan Iya kamu Bu, ngumpulin sendiri kan? iya Bu. Iya. Berarti terbalik. Iya. Oh, oh. Oke Bu. Oke, terus. Tempat dan waktunya Bu di perusahaan magang itu di PT Luis Alain. Heeh. Kemudian waktunya Nih, disebutkan ini ditambahkan di departemen apa. oke Bu. Hmm. Kemudian waktu pelaksanaannya itu Bu di awal magang Bu, 27 Juni 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 Bu. Mm-mm. Kemudian sumber datanya Bu ada 2. Berarti kamu nanti nggak pengen lulus-lulus itu sampai tanggal 33 Mak, itu? Kayaknya Atau sinyalnya. 4 bulan itu ya Bu. Ya iyalah. 23 kalau Jadi 31 dari kamu nggak Juni, lulus-lulus. Iya. oh iya Bu, Mm-mm. berarti 4 bulan aja ya Bu. Mm-mm lah, 1 semester itulah. Oke Bu. Oke Bu. Kirain saya sampai laporan akhir juga gitu Bu. I- Kemudian Bu, primer dan juga data sekunder Bu. Data primernya itu dari hasil wawancara yang didapat dari accounting PT Luis Alain. Kemudian data sekundernya itu Bu lewat dokumen. Kemudian Oke, teknik kamu pilih salah satu aja, Mbak. Kalau data primer, tadi kalau dari wawancara, kamu harus nyiapin daftar pertanyaannya. Terus siapa yang mau diwawancarain, disebutkan di situ. Oke Bu. Jadi jangan pakai data primer. Kalau saya sih lebih bilangnya adalah untuk mengkonfirmasi data sekunder, penulis melakukan wawancara gitu. Kalau data primer itu kayak tadi yang punyanya IP tadi kan, itu memang murni dia datanya belum ada sama sekali. Datanya belum sama sekali, berarti baru IP nih yang ngumpulin datanya itu namanya data primer. Sedangkan Anda kan datanya di perusahaan sudah ada kan, Anda hanya mau konfirmasi dari Iya. terkait dengan data itu kan. Oke. Jadi Oh iya bukan Bu. data. Oke Bu. Terus nanti ini tadi ditambahin siapa yang mau diwawancarain disebutkan dan disiapkan daftar pertanyaannya. Oke Bu. Pertanyaan. Kemudian teknik pengumpulan datanya Bu dari observasi, Mm-mm, kemudian wawancara Bu, mm-mm. dan dokumentasi, dan juga studi pustaka Bu. Oke, studi pustaka ngapain? Dilakukan dengan cara membaca referensi-referensi yang berhubungan dengan pengelolaan kas Bu. Nggak usah, studi pustaka itu kajian literatur yang yang dikerjain IP dan teman-teman itu. Oh, oke Bu. Mm-mm. Kan Kemudian tadi udah ada teknik, landasan teori kan? iya Bu.
Kemudian Terus, teknik analisis datanya, Bu, berarti secara kuantitatif, Bu. teknik analisis datanya tadi bilang aja analisis datanya menggunakan apa? Deskriptif. 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 Nanti kamu cari pengertian deskriptif itu ya. Dari Iya, Bu. Sugiono boleh, dari Ghazali boleh. Oke, Bu. Oke, terus? Kemudian selanjutnya gambaran umum perusahaan, Bu. Oke, Yaitu sejarah singkat perusahaannya, oke, terus? kemudian visi misi perusahaan, Mm-mm. terus Itu kalau kemudian cuma visi misi cuma satu poin itu nggak usah dibikin poin-poin gitu ah. Langsung aja visinya, misi kan gitu. Karena kan iya, Bu. cuma satu poin kan ya? Iya, Bu. Ya enggak? Oke. Iya, Iya, berarti visinya langsung. sebagai berikut, misinya sebagai berikut. Udah langsung aja kan? Sebutnya cuma satu kalimat. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, baik, Bu. Terus, Kemudian strukturnya, Bu. mm-mm. Ini strukturnya. Kemudian penjelasan Nah, dari gambar strukturnya, Bu. mm-mm. Ini, Bu. Mm-mm. Kemudian deskripsi kerja di tempat magang, Bu. Tanggung jawab dan ruang lingkup kerja, Bu, yang saya Oke. lakukan. Mana deskripsinya? Ini langsung tanggung jawab, bukannya harusnya rincian tugas dulu? Kok langsung tiba-tiba tanggung jawab? Di formatnya kayak gitu, Bu. Langsung tanggung jawab dan ruang lingkup, Bu. Baca dulu. Ah, suka kelewat bacanya. Gimana tuh kerjaanmu aja belum tahu, tiba-tiba langsung tanggung jawab gitu? Pekerjaanmu apa? Ini, Bu. Nah, iya, harusnya kan logikanya pekerjaannya dulu disebutkan tuh. Oke, Bu. Iya enggak? Iya, Bu. Iya, pekerjaanmu dulu disebutkan apa, habis itu baru Tanggung tanggung jawabnya. jawab dan targetnya kan? Iya, Bu. Iya. Mbak Oke, baca dulu Bu. lah, bacanya kayaknya templatemu kamu bacanya belum komplit tuh, atau kelewat ngantuk kali. Iya, Bu. Iya kan sebelum kamu menjelaskan tanggung jawab kan harus tahu dulu tugasnya kan? Iya. Hmm. Oke, Bu. Urutannya itu harusnya rincian tugas dulu, dijelaskan tugas Anda apa, terus tanggung jawab Anda sampai sejauh mana, barulah target pekerjaannya kan? Iya, Bu. Iya. Bu. Urutannya Berarti gitu. Terus habis itu baru deskripsi alat. Anda untuk mengerjakan tugas Anda pakai butuh alat apa, kan gitu dah. iya, Bu. Iya. Itu udah template-nya, Mbak. Iya, Bu. Eh, Ya. Iya, Bu. Nanti dicek lagi, diperbaikin. Iya, Bu. Di rincian tugas itu harusnya ada flowchart kan? Iya, Bu. Nggak ada nih. Ini baru tiba-tiba kucur-kucur kamu langsung tanggung jawab. Tugasnya belum tahu. Oke, Bu. Oke, terus lagi? Dan deskripsi alat dan produknya, Bu. Iya, tadi kan lihat dulu tak kerjaanmu apa belum tahu tiba-tiba pakai alat ya. Terus iya. Masa pekerjaanmu misalnya nyolder kok alatnya pakai Word kan gitu ya? Ya kan nyambung kan, Mbak? Iya, saya belum salin semuanya berarti, Bu, Hmm. dari laporan magang itu. Nah, itulah. Atau Iya. tadi bisa jadi ngantuk kan kelewat ya. Iya, Bu. Oke, Oke, Bu. terus Ini alat yang digunakan. ya saya nggak bisa komen, aku nggak tahu Dan pekerjaanmu. ini data dan dokumen yang dihasilkan, Bu. Ya, data dokumen dijelasin, data yang diolah apa, yang dihasilkan apa. Jangan cuma data diolah dihasilkan, dikasih tahu dong. Gimana, Bu? Lah itu kan data dan dokumen diolah dan dihasilkan. Dipisah dokumen data yang mau Anda olah apa, berarti bukti-bukti pengeluaran. Terus hasilnya nanti berupa apa? Rekap pengeluaran toh. Oke, Bu. Iya, jangan kayak gini nggak ketahuan mana data yang diolah, mana yang dihasilkan. Oke, Bu. Oke, Bu. Terus, Sudah, Bu. Daftar pustaka. oke, itu udah pakai Mendeley?
Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, nanti diperbaikin ya, Wiwit. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, siapa lagi? Ibu, Natalia? saya masuk. Oke, silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah, Oke, saya mulai ya, Bu. ya. Selamat malam ya untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan mengulangi presentasi saya. Revisi dari Ibu kemarin, yang pertama itu ada judul. Saya ganti judulnya jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat Batam. Yang kedua, ada latar belakang. Di sini saya sudah menambahkan pengertian dari dompet digital, kemudian kelebihan dan kekurangan dari dompet digital, lalu penelitian sebelumnya. Di sini saya mengambil artikel dari Jessica Juni Wulandari dan Muhammad Ramaditya. Ya, nama Kemudian, judul ininya nggak usah ditulis lagi tuh, Mbak. Masih kamu tulis tuh. nggak usah ya, Bu? Iya. Oke. Nah, terus apa fungsinya referensi kalau ada judul ditulis ya? Iya. Oke, Bu. Oke, Bu. Saya tambahin. Kemudian, saya tambahin penelitian sebelumnya. Tuh ditambahin variabelnya apa aja yang dia ukur. Ada Belum variabel. belum kamu sebutkan tuh. Ya kan cuma kamu bisa persepsi pemanfaatan berpengaruh kan gitu, variabelnya apa aja, dia neliti di mana, berapa sampelnya. Terus Sampelnya ini juga ya, Bu. terus ini Sampelnya disebutkan. iya, ini kamu penelitian merupakan replikasi dari Jessica Juni Wulandari dan ini cara ngutipnya, lihat yang punyanya IP tadi, harinya, nama belakang dan tahunnya kan yang disebutkan. Oh iya. Iya. Oke, Ibu. Baik. Udah sampai di situ, Bu, revisi Ibu yang kemarin. Boleh saya lanjutkan poin-poin berikutnya, Bu? Ya itu tadi belum, ini jelasin dulu perbedaan Yang penelitianmu dengan penelitian sebelumnya, apa letak bedanya di sini, mana? persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti kemudahan dan kemanfaatan penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif. Nah, Sedangkan perbedaannya, dompet digitalnya apa yang Anda mau tulis? Kan banyak tersedia, banyak tuh. di sini sih, Bu, di perumusan masalah saya bilang. Ya di latar Saya belakang sebutkan. lah, rumusan masalahnya di mana? Oke, Bu. Iya kan dompet digital kan banyak kan, ada Dana, ada Shopee Pay, ada macam-macam. Nah itu ya harus Anda jelaskan di penelitian sebelumnya bagaimana, pakai apa. Tuh, terus dompet digitalnya apa? Terus perbedaan penelitianmu dengan sebelumnya, bedanya di mana kan gitu. Ya, perbedaannya sampel yang digunakan sebelumnya adalah konsumen yang melakukan transaksi pembelian produk di Starbucks, sedangkan sampel yang saya akan gunakan itu para pengguna dompet digital GoPay dalam melakukan transaksi pembelian, dan saya menambahkan satu variabel independen yaitu kepuasan. Dari latar belakangmu sebenarnya Mbak, saya belum kelihatan perbedaan penelitian Anda itu apa, bedanya penelitian sebelumnya dengan Anda apa. Dari segi penjelasan yang Anda tulis di sini itu belum menunjukkan bedanya penelitianmu dengan sebelumnya. Di sini adalah kalau yang sebelumnya Anda bilang di situ adalah Starbucks, ya Anda pakai di mana? Yang sebelumnya pakai apakah pakai GoPay? Anda apakah juga tetap pakai GoPay? Terus konsumennya itu kamu penelitinya di mana? Anda pakai di mana kan gitu. Betul. Oh, oke. Yang namanya Berarti Mbak, yang namanya kalian kan udah belajar metodologi penelitian kan ya? Minimal yang harus Anda tahu di baca penelitian itu adalah artikel itu ada dia neliti tentang apa, terus variabel yang dia ukur menggunakan apa, sampelnya apa, analisisnya bagaimana, dan hasilnya. Nah, itu harus tercermin di latar belakang Anda. Kalau Anda mau replikasi.
Tuh. Baik, Bu. Dari situ baru nanti ketahuan, oh perbedaan penelitian saya ini kan gitu, sampelnya, pengukuran variabelnya kah dan sebagainya. Terus kalau mau Anda tadi nambahin satu variabel, ya tadi makanya saya ditanya, emang penelitian sebelumnya dia berapa variabel? Kan nggak bisa kejawab kan di sini? Iya sih, Bu. Belum saya Iya. jelasin. Iya. Itu nanti bisa lihat tuh punyanya IP atau punyanya IP ya. IP kan juga variabel primer ya. Iya. Tuh. Iya, Tuh. Bisa saling sharing tuh. Baik, Bu. Baik. Boleh saya lanjutkan, Bu? Terus judulnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya sama dengan tadi. Kalau kamu sudah jelas kayak tadi IP yang saya jelaskan tadi. Kalau mau Ya. kamu di latar belakang sudah men-state variabel yang kamu mau ukur, kan makanya tadi variabel di latar belakang itu penting supaya nanti di rumusan masalahmu Anda nggak kerepotan gitu. Baik, Bu. Terus lagi, ya kan? Perumusan masalahnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat Batam, terutama para pengguna dompet digital GoPay dalam melakukan transaksi pembelian. Ya sama ini Mbak, berarti kan ngefeknya ke tujuanmu masih belum jelas kan? Faktor apa yang kamu mau ukur kan? Iya. Harusnya kan sudah jelas kan? Yang nama tujuan yang Iya. mau dituju. Masa baru nyari-nyari kan? Iya, Bu. Iya nggak? Berarti- Terus nanti kan ngefeknya ke manfaatnya. Kalau sudah tahu manfaatnya untuk apa? Untuk siapa? Iya nggak? Berarti Bu, ya betul. Nah, Berarti Bu, nanti ini saya lebih spesifik lagi ya, dia mau dompet digital apa dan konsumennya itu siapa gitu ya Bu? ya iyalah. Ya kan harus kamu jelasin ya. Kayak tadi IP kan tadi jelas kemarin kan. Nah, ini lagi di mana ya Mbak? Kamu lagi di jalan ya? Lagi di rumah, enggak Bu, lagi di rumah. Ah. Kebetulan dekat sama jalan utama. Oh. Ya coba deh nanti sharing sama IP itu kan sama-sama kan cuma beda ini aja kan cara ininya ya. Nah ini kan jadi kan manfaatnya jadi kemana-mana nggak jelas kan? Iya Bu. Iya. Ya kalau namanya penelitian itu ya harusnya sudah fokus Mbak. Baik Bu. Oke nanti sharing sama IP ya. Ya. Baik Ibu. Terus lagi biar nggak ngulang-ngulang sebenarnya makanya butuh Iya, kalau Bu. ini jadinya kan kamu ngulang-ngulang sharing lah kalian ketemu sama teman-temannya biar bisa saling sharing tuh jangan cuma ngerumpi aja tapi ngerumpi yang berfaedah yaitu penelitian Anda kan gitu. Tuh tadi batasan ini sama nih kayak punyanya IP kemarin ya kamu mau meneliti siapa dompet digital GoPay itu ada berapa banyak siapa yang mau kamu teliti terus kalau misalnya Anda nggak bisa mendefinisikan ya udah dibatasin kayak kemarin IP kan cuma mau minuman ya IP ya kamu tahu dari mana minumnya apa. Iya Bu, milkshake aja Oke. kemarin. Jadi Anda akan kesulitan, semakin Anda membatasi, menyempitkan diri, nanti Anda akan kesulitan untuk mendapatkan respondennya. Maka perlulah ada batasan masalah ini. Supaya apa? Anda bergeraknya agak leluasa, tapi nggak terlalu melebar gitu loh. Kan tujuannya itu. Ya nanti kalau Anda terlalu spesifik di sini, kan gitu, nanti Anda akan kesulitan. Oke, terus? Oke, Bu. Oke, kajian teorinya mungkin hampir sama dengan punya IP ya, nanti sharing aja ya. Iya, Bu. Sepertinya hampir sama, Bu. Cuma beda objeknya aja kan kalau IP kemarin apa? Taruh IP tadi apa? E-wallet kan? E-wallet. Iya, Dia Bu. UMKM. Ya kamu kayaknya kan apa ya ini tinggal beda cuma objeknya doang kan? Mungkin kalau mau bedain sampel ya berarti nanti respondennya, tapi secara teorinya kan sama ya. Iya Ya sih, enggak? Bu. Itu terus cara ngonstruk hipotesisnya tadi si IP kan sampai ya konstruk hipotesis cara ngejelasin kajian literaturnya. Mungkin sharing-sharing aja ya Mbak sama IP ini kayaknya kamu masih Baik, Bu. sebelumnya ini belum
Belum ada perubahan? Ya enggak? Belum, Bu, yang bagian poin-poin berikutnya belum ada perubahan sih, Bu. Nah, itu ya berarti benar lah kan, saya masih ingat lah. Ingat, Ibu. Iya, berarti ingatan saya masih lumayan lah berarti ya. Jadi kamu perbaikin tuh masih ada Wibowo 2008 dan sebagainya, itu masih belum ada perubahan dah. Oke, Ibu. Ya, nanti di ini sharing sama IP ya. Iya, Ibu. Harusnya sudah sampai di pengembangan hipotesis tadi, IP udah sampai pengembangan hipotesis tuh. Ya harus ngebut biar gini, barengan. ini sih, Bu, terakhir. Mm-mm. Ini udah bener ya, Bu? Saya sih salah itu masih cara ngutipnya aja salah. Di depan dari kajian Yang literaturmu aja masih salah. Coba di Oke, kajian Bu. literatur yang pertama tadi. Masih ada nama judul, ada nama itu tadi di depan. Ini, Bu. Nah, kamu cek lah. Tadi saya udah kelewat, kamu scrollnya terlalu panjang. Cepet-cepet tuh. Yang mana? Iya, Bu. Itu ada masih Muhammad Wolan dari BBAMSC 2020. Ah, Itu iya, kan manual itu. Ya kan kamu belum Bu. pakaikan referensi kan? Belum. Ya udahlah, berarti kan belum ada perubahan. Oke, Itu Bu. masih, ya kan tuh semuanya kan masih ada judul-judul kan gitu kan. Masih dengan sebelumnya lah, belum kamu perbaikin. Iya, Bu, ini masih Iya. belum pure revisi. Iya, perbaikin dulu lah. Sambil Oke, Bu. mengerjakan yang lain, jangan lupa direvisi. Jangan yang dikerjakan lain, yang ini nggak direvisi-revisi. Maafkan, Bu. Ya dimaafkan, tapi kamu kan nggak progres jadinya. Iya, Bu. Jumat lagi saya bimbingan, Bu. Oke, itu ya. Itu masih semuanya masih ada judulnya itu masih banyak itu. Nama Oke, ngutipnya Bu. aja masih banyak itu. Ini nanti kalau dicek plagiarisme tuh bisa 70% sendiri tuh, Mbak. Kalau kayak gini. Langsung nggak lolos ya, Bu? Iya, kamu repot sendiri. Oke, Bu. Saya akan semangat revisi. Nah, ada lagi Natalia. Nanti sharing sama IP tuh, punyamu tuh topiknya sama, cuma beda objek aja itu. Oke, Bu. Izin ya, Bu. Ya. Terima Ada kasih lagi? ya, Bu. Ya. Udah? Udah cukup, Bu. Terima kasih Oke. banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Natalia. Saya stop share. Oke. Siapa yang belum? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu dan kawan-kawan semuanya. Oke, Bu. Untuk judul, saya masih kayak minggu sebelum-sebelumnya itu penerapan standar operating procedure SOP purchasing. Penulisannya memang pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Bu. Oke. Untuk judulnya. Pastiin dulu ya tulisannya itu benar nggak bahasa Inggrisnya gitu. Siap, Bu. Penulisannya. Oke, Bu. Untuk yang pertama itu adalah terbelakangnya itu masih seperti minggu kemarin tuh terkait dengan hotelnya, tempat magang. Terus ini pengertian purchasingnya itu udah ngambil yang 2017, sebelumnya yang 2006 itu. Terus Faktor yang terjadi dalam lambatnya PR sama DLM jadi masalahnya. Terus identifikasi masalahnya itu saya nambah satu lagi, Bu. Itu adanya ketidaksesuaian penerimaan barang atau receiving dari vendor. Terus batasan masalahnya itu ada batasan data sama batasan lapangan. Itu terkait dengan kertas DML-nya, SR-nya sama invoice yang nerima barang dari vendor itu. Terus batasan lapangannya saya nambah. Mas, nanti penulisannya dirapiin ya, pakai heading ya. Ini kayaknya kamu nggak pakai heading tuh. Siap, Bu. Nggak rapi nih jadinya. Siap, Bu. Terus? Batasan lapangannya
Itu khusus di Departemen Accounting bagian purchasing yang sehubungan dengan penerimaan barang dan permintaan barang. Oke. Tujuan penelitiannya itu menerapkan standar SOP purchasing terkait dengan permintaan barang TPR sama DML. Dengan adanya rentang waktu terus menerapkan SOP dalam penerimaan barang yang seharusnya itu yang ngecek itu bukan bagian purchasing tapi bagian departemen yang minta. Terus manfaat penelitiannya itu ada saya ganti itu dari penulis sama perusahaan. Terus tinjauan pustakanya itu saya ambil pengertian SOP, peranan purchasing, sama sistem pembelian barang di hotel, Bu. Ada beberapa sistem, Bu. Sama yang diperlukan purchasing dan pembelian barang ada kayak misalnya PR, PO, nota atau invoice, DML, SR, dan form penawaran. Dari saya baru itu sih, Bu. Oke. Sampai bab 2, Bu. Oke, Muhtar, coba nanti dicek ya. Kamu tadi ada fontnya, ada yang Calibri, ada yang Time New Romance, ada yang 1,5 spasi, ada yang 2, ada yang spasinya 1. Dicek lagi ya. Siap, Bu. Terus kedua adalah istilah asing, ada yang kamu miringkan, ada yang nggak dimiringkan, nanti dicek lagi. Terus tadi ada yang dalam kurungnya di spasi, ada yang nggak di spasi. Nah, nanti dicek lagi satu-satu tuh, dibaca lagi. Oke, terus tadi tujuan penelitian ya, tujuan manfaat penelitian dan tujuan melatan itu disesuaikan dengan identifikasi masalah, Mas. Kan kamu supaya tidak terjadi terulang lagi kan masalah itu. Iya, Bu. Ya, nanti dikoreksi lagi. Terus di tinjauan pustaka ini baru dari buku ya, nanti tolong ditambahkan SOP yang ada di perusahaan seperti apa. Jadi itu kan 2.3 ya, berarti 24 kan gitu. Ini baru proposal kan ya? Iya, Bu. Nah, kalau proposal nggak pakai bab 1, bab 2, bab 3 bukannya ya. Nanti dicek lagi template-nya ya. Oke, siap. Tuh ini kan ini Calibri tadi Time New Romance. Oh iya, betul. Belum Ada yang 10, ada yang 11 tadi tuh. Siap. Spasi dan sebagainya. Terus istilah asing tadi. Oke, jadi di tinjauan pustaka nanti ditambahkan SOP yang ada di perusahaan. Siap. Udah, sampai di Oke. sini kan baru dikerjain ya? Iya, Bu, baru sampai sini. Oke, nanti dikerjakan dilanjutkan ya. Sambil nanti direvisi yang tadi masukkan Ibu tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Muhtar? Maaf, Bu, untuk yang pertemuan sebelumnya boleh di-sharing di YouTube, Bu. Boleh, lupa saya. Ke saran sini. Siap. Oke, nanti. Oke, terima kasih, Bu. Oke, siap. Dah? Udah semuanya atau ada yang belum? Siapa belum yang IP? Natalia. Udah semua. Natalia sudah, IP udah, Muhtar udah, Netania udah, Wiwit udah ya. Ini ya. Ini aja kan yang presentasi yang hari ini. Oke, ada lagi? Atau yang belum kesebut? Sudah semuanya ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Nanti tolong di-remind lagi hari Jumat. Insya Allah kita ganti yang minggu ke-7 ya. Berarti nanti biar kita tetap setiap minggunya. Soalnya kalau takutnya saya minggu depan itu tanggal 9 ada kegiatan. Biar utangnya nggak banyak-banyak. Oke, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, nanti itu ya di-update ya recordingnya ya. Ya, IP gimana? Ibu, yang soal
soal komen di magang itu kemarin gimana ya, Bu? Nah, itulah aku kemarin nanya sama dosen-dosen yang ada di ruangan, mereka juga belum melakukan verifikasi terkait dengan logbook. Begitu saya nyari Pak Dedi dan dosen koordinator magangnya lagi dinas keluar kota, giliran saya ada niat untuk ngerjainnya, teman-teman dosen juga belum pada ngerjain. Jadi saya tanya nggak ada yang Ya, Bu. itu. Terus begitu saya mau nanya Pak Dedi atau koordinator magang yang D3 itu Pak Sugeng ya, itu Iya, Bu, Pak Sugeng. Pak Sugeng itu belum lagi dinas keluar kota, jadi saya nggak ada yang nanyain. Begitu ada niat baik, belum terrealisasikan. Semoga ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Tapi tetap Makasih ya, dibuat Bu. aja ya, logbooknya tetap per minggu dibuat ya. Iya, Bu. Jangan nanti Aman, ini. Bu. Jangan nanti nggak di itu gitu kan, nanti tetap yang penting kalian tetap upload di learning supaya tetap terrecord kan bahwa itu dihitung sebagai bimbingan magang kan. Iya, Bu. Iya nggak? Iya, Jangan Bu. nanti gara-gara belum di ini Bu Nani nanti kalian nggak update kan gitu. Ya? Iya, baik, Bu. Oke, Kalau sudah cukup. telat-telat dikit uploadnya boleh nggak, Bu? Kan kadang kita mau minta tanda tangan nih sama mentor, tapi mentornya nggak ada di ruangan atau emang lagi WFH di rumah gitu, Bu. Jadi Ya nggak, kesempatan Bu minta tanda tangannya mungkin minggu depannya gitu. Nggak apa-apa ya, Bu ya? lebih baik terlambat daripada sama sekali nggak upload. Siap, Bu. Siap. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Aman, Bu. Cukup. Oke, semangat semuanya. Insya Allah kita hari Jumat ya, kita ini lagi. Semoga dikejar semuanya. Semoga minggu depannya sudah bisa daftar lah. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.